Bab 536. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Zhang Linger membelalakan matanya dan tiba-tiba berteriak, "Saudara Yang Xuan, jangan datang." Pada saat ini, isi perut Zhang Linger berwarna hijau karena penyesalan. Alasan mengapa dia ingin meminta bantuan Yang Xuan adalah karena Yang Xuan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi jika dia tahu bahwa orang di depannya adalah Li Feng, putra angkat Li Tianyuan, dia tidak akan pernah memanggil Yang Xuan bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Orang macam apa Li Tianyuan itu? Selama dia tinggal di Yunnan Selatan selama beberapa tahun, dia tahu betul. Itu adalah parit alami yang tidak dapat dilintasi sama sekali. Tidak peduli siapa yang datang untuk membantu, akhirnya hanya kematian. Yang Xuan, wajah Zhou Guolong membeku. Dia segera membentak Li Feng, "Anak muda Li, ini Yang Xuan yang menyakiti anakku." Setelah itu, dia meraih telepon dan berteriak, "Yang Xuan, aku Zhou Guolong. Aku perintahkan kamu untuk segera datang, jika tidak, tenaga kerja dan modal akan mengubah Zanjia menjadi neraka di bumi." Beberapa menit yang lalu, "Saudara Yang, kamu tidak berbohong padaku. Apakah Dewa Pembunuh benar-benar akan datang nanti? Apakah aku benar-benar mendapat kehormatan untuk melihat Dewa Pembunuh yang legendaris dengan mata kepalaku sendiri dalam hidupku?" Di sebuah kedai teh, Sue Chow menari dengan penuh semangat. Baru saja ketika Yang Xuan memberitahunya bahwa Dewa Pembunuh akan datang sekali, dia hampir pingsan. Semua orang tahu bahwa juara Hall memiliki 7 pemimpin. 7 pemimpin itu memiliki gaya yang sangat berbeda, dan setiap orang bertanggung jawab atas masalah yang berbeda. Dewa Bayangan bertanggung jawab atas intelijen, Pembasmi bertanggung jawab atas tugas, dan Dewa Bijaksana bertanggung jawab atas strategi. Dan Dewa Pembunuh, juara Hou dulunya terkenal di dunia. Kemanapun dia pergi, ada sungai darah. Ada lebih dari 1 juta mayat di bawah kakinya. Di antara mayat-mayat ini, setidaknya setengahnya mati di tangan dewa. Meskipun ketujuh orang ini juga anggota pasukan Xuanzi, hanya sedikit yang benar-benar melihat mereka. Selain Yang Xuan, para pengawal pro di bawah para pemimpin ini baru saja bertemu. Namun, Sue Chow selalu menganggap Dewa Pembunuh sebagai idolanya dan ingin bertemu dengan idola itu dalam mimpinya. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia bekerja keras di kamp pelatihan. Dia ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk mempelajari lebih banyak keterampilan dan membuat dirinya lebih kuat, sehingga dia mungkin memiliki kesempatan untuk melihat Dewa Pembunuh dengan matanya sendiri. Baiklah, itu akan sampai di sana dalam 2 menit. Yang Xuan menjawab. Sue Chow sangat gembira sehingga dia menggosok tangannya dan berkata, "Mengapa Dewa Pembunuh tiba-tiba datang ke sini? Sepertinya pasukan Xuanzi kita tidak memiliki misi di Longxia. Negara bagian Longxia selalu menjadi negara tentara bayaran, dan tidak ada ruang hidup bagi tentara bayaran di sini." Jadi Sue Chow bingung dengan kedatangan Dewa Pembunuh yang tiba-tiba. Yang Xuan tersenyum tipis. 3 hari lagi, akan ada pameran lukisan terbaik dunia yang akan diadakan di Yunnan Selatan. "Kau tahu itu?" Sue Chow bingung. "Aku tahu tentang pameran lukisan itu, tetapi apa hubungannya dengan Dewa Pembunuh?" "Karena dia akan datang," Yang Xuan menjawab. Mulut Sue Chow cukup lebar untuk mengisi sebutir telur. Kedua matanya penuh dengan hal yang tidak dapat dipercaya. Dewa Pembunuh. Bisakah Dewa Pembunuh menggambar? Melihat ekspresi terkejut Sue Chow, Yang Xuan merasa sangat tertarik. "Kau sangat memuja Dewa Pembunuh. Menurutmu seperti apa dia seharusnya di dalam hatimu?" Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Sue Chow berpikir sejenak dan berkata, "Tinggi dan kuat, dengan punggung harimau dan pinggang beruang, agung dan keras seperti lonceng, mengambil kepala seorang jenderal di antara puluhan ribu pasukan di medan perang seperti mencari sesuatu." Hahaha. Sebelum Sue Chow selesai berbicara, Yang Xuan memegangi perutnya dan tertawa. Jika Ziyuan tahu nanti, dia dikatakan sebagai Gao Dawei, dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Sue Chow pasti akan menderita. Saat itu, aroma samar-samar tiba-tiba datang dari pintu. Sue Chow menoleh dan melihat seorang wanita cantik berpakaian ungu berdiri di pintu. "Anda, halo, siapa yang Anda cari, Nona?" Sue Chow segera berdiri. Meskipun anak laki-laki ini adalah siswa paling elit di kelompoknya di kamp pelatihan, efektivitas tempur dan keberaniannya luar biasa. Tetapi satu-satunya masalah adalah selama dia melihat wanita cantik, pria ini akan menjadi gagap.
Jadi Sue Chao tetaplah seorang anak laki-laki yang serius meskipun dia terlihat tampan dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Selama saya melihat wanita cantik, saya gagap, dan saya masih seorang pria baja lurus, seorang bujangan sejati. Faktanya, dengan wawasan Sue Chao, bukan berarti dia belum pernah melihat wanita cantik. Bahkan jika bintang wanita dalam film berdiri di depan Sue Chao akan sangat tenang. Karena persyaratan penilaiannya untuk wanita cantik sangat tinggi. Anda tidak bisa disebut cantik dengan sedikit kecantikan. Namun, pada saat ini, si cantik berbaju ungu muncul di hadapan kami. Begitu cantiknya hingga membuat orang-orang terbius. Ziyuan, lama tak berjumpa. Cepatlah kemari dan duduk. Yang Xuan menyapa Ziyuan. Ziyuan melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Yang Xuan. Ziyuan telah melihatmu. Jun Ho, Sue Chao tercengang. Apakah dia juga dari pasukan Xuanzi? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, tentu saja, Dewa Pembunuh pastilah orang dari pasukan Xuanzi. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa dia adalah idolamu? Mengapa kau tidak menyapa idola itu? Ah, ini, Dewa Pembunuh, ini. Sue Chao membelalakkan matanya dan membuka mulutnya cukup lebar untuk memasukkan telur burung unta. Tapi, Dewa Pembunuh adalah idolanya. Ia telah berfantasi tentang seperti apa Dewa Pembunuh itu berkali-kali, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya adalah wanita cantik. Yang Xuan tertawa. 7 pemimpin pasukan Xuanzi semuanya adalah wanita cantik dengan kecantikan nasional. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini, apalagi dunia luar. Bahkan di dalam pasukan Xuanzi, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika kebanyakan orang menyebut 7 pemimpin pasukan Xuanzi, mereka secara naluriah mengira mereka adalah laki-laki. Ziyuan, ini Sue Chao, elit terbaik di kamp pelatihan ini. Sekarang ia bekerja denganku untuk sementara waktu. Dia juga penggemar kecilmu. Dia ingin tidur denganmu setiap hari. Baru saja dia mengatakan kepadaku bahwa jika kamu datang, dia harus tidur denganmu. Ledakan. Kepala Sue Chao meledak. Tidak. Aku tidak. Wajah Ziyuan tenggelam dan dia berkata dengan suara dingin, karena aku adalah siswa paling elit di kamp pelatihan ini, aku akan mencoba keterampilanmu. Ah, seketika, kedai teh mengingatkanmu pada teriakan seperti membunuh babi. Yang Xuan tertawa di sampingnya. Sepertinya para siswa di kamp pelatihan ini tidak terlalu bagus. Ini yang disebut elit. Ziyuan mencibir. Hidung Sue Chao memar dan wajahnya bengkak. Dia memiliki kata-kata penderitaan. Sebenarnya, kemampuannya sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Ziyuan, jaraknya masih belum 1,5 bintang. Sebelum Sue Chao sempat bereaksi, Yang Xuan menambahkan, ngomong-ngomong, tadi dia bilang, pinggangmu besar dan punggungmu seperti harimau, 5 besar dan 3 tebal. Tidak, aku tidak. Wajah Sue Chao memucat karena takut. Ziyuan berkata samar, oh, kalau begitu aku akan mencoba lagi apa yang disebut keterampilan elit ini. Kemudian, di kedai teh, terdengar teriakan membunuh babi yang lebih tragis. Saudara Yang, jangan bawa orang seperti itu. Sue Chao lebam-lebam dan kepalanya bengkak seperti kepala babi. Dia sangat dirugikan hingga hampir menangis. Purple Kite, dengan nama sandi Dewa Pembunuh. Di dunia yang gelap, nama itu cukup membuat semua orang gemetar. Bahkan berkali-kali, mereka lebih suka menghadapi Yang Xuan daripada Purple Kite. Namun, tidak seorang pun akan memikirkannya. Dewa Pembunuh yang menakutkan ini tidak hanya dapat memegang pisau, tetapi juga pena. Konon, pameran ini adalah yang teratas di dunia. Semua ahli telah tiba. Berapa banyak tempat yang Anda yakini akan menang? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Ziyuan menyesap secangkir teh dengan lembut, dan gerakannya lembut dan elegan. Jika Anda hanya melihat penampilan Anda pasti wanita yang berpendidikan tinggi. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa wanita cantik yang suka minum teh dan melukis ini memiliki ratusan ribu darah yang mengancam jiwa di tangannya. Faktanya, ketika dia tidak mengambil pisau, ucapan dan perilakunya sangat mirip dengan Xiao Zi. Dan mereka berdua suka mengenakan pakaian dan rok yang indah. Namun, Xiao Zi mengenakan warna lavender, sementara Ziyuan mengenakan warna ungu tua yang lebih misterius. Saya berharap saya tidak datang lebih dulu. Purple Kite menjawab dengan samar. Yang Xuanle berkata, apakah kamu begitu percaya diri?
Ziyuan tidak berbicara. Dia dengan lembut menumpahkan setengah cangkir teh di atas meja, lalu membuat beberapa gerakan di atas noda air dengan ujung jarinya. Hei, ini seperti lukisan tinta. Bahkan orang awam Sue Chow melihat pintu masuk di dalam sekilas. Yang Xuanchong mengacungkan jempol kepada Ziyuan dan berkata, aku benar-benar menyukaimu. Sebenarnya, jika seorang ahli lukis yang benar-benar berpengetahuan melihat pemandangan ini, dia akan langsung memilih untuk mundur dari kompetisi. Memercikkan air ke dalam lukisan hanyalah rumor di dunia lukis. Saat itu, ponsel Yang Xuan berdering. Baru saja mendengarkan 2 kalimat, dia melihat pengaruh di layar dan wajahnya tiba-tiba berubah liar. Ceroboh, anjing-anjing ini. Yang Xuan sedikit salah tingkah dan langsung melontarkan kata-kata kasar, pergi bersamaku ke suatu tempat. Rumah bangsawan Zangjia, menjerit dan berdarah, benar-benar seperti neraka di bumi. Hampir semua pria patah anggota badan dan tubuh mereka seperti labu darah. Zhou Guolong setengah gila. Dengan tongkat, dia terlihat seperti hantu jahat sura dari neraka. Setelah menyelesaikan semua masalah dengan Zangjia, Zhou Guolong langsung berlari ke keluarga wanita itu dengan tongkat. Apakah kamu tahu cara menghargai batu giok? Li Feng langsung mengangkat kakinya dan menendang Zhou Guolong ke tanah. Bagaimana aku bisa bermain jika rusak? Zhou Guolong kemudian melemparkan tongkat itu ke tanah dan menyeka darah di wajahnya. Tuan Muda Li, kamu bermain dulu. Ketika kamu sudah cukup, aku akan menyiksa mereka satu persatu. Li Feng tertawa, jika kamu bisa bernapas setelah dipermainkan olehku. Li Feng jelas-jelas adalah pasien dengan penyakit mental yang serius. Ketika seorang wanita jatuh ke tangannya, itu tidak sesederhana penghinaan. Ketika Li Tianyuan belum pensiun di tahun-tahun awalnya, Li Feng sombong dan mendominasi di luar. Dia secara khusus membangun ruang rahasia dengan segala macam peralatan. Tetapi sebagian besar wanita yang dia bawa ke ruang rahasia tidak akan keluar hidup-hidup. Bahkan jika Anda hampir tidak bisa bernapas, mereka terluka dan hancur secara mental. Mari kita mulai dengan Anda. Li Feng menyeret Zhang Linger yang paling cantik ke samping. Zhang Linger berteriak dan berjuang mati-matian. Semakin awalnya, Li Feng menjadi lebih tertarik. Bercinta, Li Feng menamparkan wajah Zhang Linger, melepaskan ikat pinggangnya dan berkata, berlututlah. Zhang Linger secara alami bersumpah untuk mati. Li Feng mengambil tongkat dari tanah, mencibir dan langsung kembali ke wanita tua Zhang di sebelahnya dengan lengannya. Klik, wanita tua Zhang menjerit menyedihkan. Berlututlah, Li Feng mengulangi lagi dengan dingin. Nenek, Zhang Linger keluar sambil menangis, dasar iblis, kau akan masuk neraka. Meskipun Zhang Linger enggan, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia benar-benar tidak tega melihat neneknya terluka. Tepat saat itu, pintu tiba-tiba terbanting dan ditendang hingga terbuka. Yang Xuan masuk dan melihat pemandangan tragis itu dengan mata berkaca-kaca, dan matanya hampir pecah. Rumput Nima, Hari Anjing, kau benar-benar berani datang. Zhou Guolong sangat gembira saat melihat Yang Xuan. Tuan Muda Li, dia adalah pembunuh yang melukai anakku. Semuanya, termasuk pengunduran diri kamar dagang Runbang, disebabkan olehnya. Zhou Guolong dengan cepat mengeluh. Sebenarnya, dia tidak tahu mengapa kamar dagang Runbang tiba-tiba pensiun, tetapi saat ini, dia harus menyerahkan semuanya pada Yang Xuan. Li Feng tersenyum dingin dan berkata dengan nada meremehkan, keluarga Zhoumu terlalu lemah untuk membereskan hal seperti itu. Baiklah, aku akan memutuskan untukmu hari ini. Kau boleh bermain sesukamu. Setelah menerima instruksi Li Feng, Zhou Guolong mengangkat tongkat kayu dan mendekati Yang Xuan selangkah demi selangkah dengan wajah garang. Sungguh memalukan menghancurkan keluarga Zhou dan menyakiti putraku. Hari ini, aku ingin kau membayar atas apa yang telah kau lakukan. Zhou Guolong menggertakkan giginya. Yang Xuan dengan lembut mengangkat matanya, menatap Zhou Guolong, dan berkata-kata demi kata, kesalahan terbesarku adalah bersikap baik padamu. Saat ini, Yang Xuan marah sekaligus sangat bersalah. Jika bukan karena kebaikannya, aku khawatir keluarga Zhang tidak akan mengalami bencana hari ini. Sekarang, beraninya kau bicara keras. Aku akan membiarkanmu merasakannya sekarang. Bagaimana rasanya diganggu oleh seseorang? Zhou Guolong mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi dan melambaikannya ke arah Yang Xuan. Ledakan. Dengan suara tumpul, tubuh Zhou Guolong langsung terlempar keluar. Sue Chow melangkah maju, sepertinya aku seharusnya membunuhmu terakhir kali.
Zhou Guolong telah melihat keterampilan Sue Chao. Dia memuntahkan darah di mulutnya dan memanjat kembali dengan kedua tangannya. Tuan Muda Li, selamatkan aku. Ledakan. Tiba-tiba, tongkat wanita ular itu dengan lembut menghantam tanah. Napas yang kuat beriak seperti gelombang air dalam sekejap. Namun, Sue Chao, Yang Xuan dan Ziyuan tidak menggerakkan tali mereka. Mata wanita ular itu sedikit membangkitkan senyum dan berkata dengan penuh minat, sepertinya dia benar-benar seorang ahli. Aku kebetulan mengalaminya hari ini. Ziyuan melangkah maju dengan tenang. Yang Xuan mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia tenang. Sue Chaoning berubah bentuk dan berteriak dengan marah, wanita tua, terima tinjuku dulu. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya, melompat ke arah wanita ular itu, dan melambaikan pukulan yang kuat dan berat sesuai dengan pihak lain. Wanita ular itu tidak berani ceroboh. Dia mengangkat tongkatnya dan langsung menusukkan tinjunya ke arah Sue Chao. Ledakan, suara keras, seperti guntur. Seluruh tanah bergetar sesaat, dan kedua belah pihak dikejutkan oleh kekuatan ini. Dan mundur beberapa meter. Namun, tanpa menunggu pihak lain bereaksi, Sue Chao menendang tanah dengan keras dengan kaki belakangnya. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari talinya lagi, dan melesat maju dengan keras. Hati-hati, wanita tua. Wajah Longgong tiba-tiba berubah liar. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan sisa ke arah Sue Chao. Pada saat ini, Sue Chao mengerahkan seluruh kekuatannya di depannya. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka kecepatan Longgong begitu cepat, dan wajahnya tiba-tiba membeku. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah siswa paling menonjol di kamp pelatihan Xuan Zijun. Kecepatan reaksi dan kemampuan beradaptasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika tinju itu berada setengah meter dari pipi wanita ular itu, tubuhnya tiba-tiba mandek, dan dia menghindari serangan Raja Naga dengan metode tubuh yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia mengubah tinjunya menjadi pisau telapak tangan dan mengayunkan punggungnya ke leher wanita ular itu. Minum. Pada saat yang sama, wanita ular itu tidak menghindar secara langsung, tetapi mengayunkan tongkatnya dengan punggung tangannya dan menyapu pinggang Sue Chao. Jelas, wanita ular itu ingin maju sebagai mundur. Jarak yang begitu dekat, ditambah dengan kecepatan Sue Chao yang sangat cepat, jika ingin menghindar atau menangkis, Anda harus tertinggal. Lebih baik maju daripada mundur. Pisau tangan lawan mengenai lehernya dan paling menyakitkan. Tetapi jika dia menyapu pinggangnya dengan tongkat ini, dia akan mati. Siapapun yang sedikit lebih pintar akan memilih untuk mundur tepat waktu. Dalam waktu yang begitu singkat dan membuat penilaian yang begitu halus, wanita ular itu memang ahli tingkat atas. Raja Naga di sampingnya juga menghela napas lega. Dengan cara ini, setelah krisis wanita ular teratasi, mereka dapat bergandengan tangan dengan musuh. Tetapi adegan berikutnya membuat semua orang menatap. Sue Chao tidak memilih untuk mundur. Menghadapi serangan kuat wanita ular itu, dia sama sekali tidak melakukan gerakan menghindar. Pisau tangan itu masih melambai ke leher wanita ular itu seperti kilat. Senyum terpancar di mata wanita ular itu. Tangan pemuda itu tidak buruk, bahkan jauh di luar dugaannya. Namun, bagaimanapun juga, dia masih muda, dan beberapa aspek masih terlalu muda. Meskipun sudut pisau tangan ini sangat indah, itu bisa disebut jurus pamungkas. Namun, pada jarak sedekat itu, kekuatan untuk memainkannya pasti terbatas. Aku akan sedikit terluka, tetapi pihak lain harus menukar nyawanya. Klik, dengan suara yang tajam, adegan berikutnya melampaui harapan semua orang. Setelah wanita ular itu mendapatkan pisau tangan ini, kepalanya miring, tulang lehernya langsung hancur, dan dia kehilangan napas dalam sekejap. Mata Longgong terbuka lebar. Tanpa diduga, pisau telapak tangan pemuda ini yang tampaknya hambar menyembunyikan kekuatan gelap yang tak tertandingi. Pria ini terlihat sangat muda, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Tidak menunggu dia untuk mengerti, serangan Sue Chao telah tiba. Longgong tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia dengan cepat merentangkan tubuhnya dan bertarung dengan pihak lain. Kekuatan Longgong terletak pada metode tubuh petirnya. Dia pikir kungfunya sama sekali tidak terkalahkan di dunia, tetapi jika dia berbicara tentang metode tubuh saja, bahkan 4 King Kong di bawah Lord Tianyuan hanya dapat mengejarnya. Namun, dia dikejutkan oleh pemuda di depannya lagi. Pihak lain juga menyebarkan metode tubuhnya dan berjuang melawannya, dan metode tubuh pemuda ini tidak kalah darinya.
Dua metode tubuh yang sangat cepat saling terkait, dan mata telanjang hanya dapat menangkap semburan bayangan sisa. Tidak jauh dari situ, Yang Xuan bertanya dengan samar, bagaimana menurutmu tentang kipas kecilmu? Wajah Ziyuan setenang biasanya, dan dia tidak bisa melihat gelombang emosi apapun. Bagus, Ziyuan baru saja memuntahkan dua. Yang Xuan tersenyum puas. Sue Chao harus bangun dengan gembira ketika dia bisa mendapatkan evaluasi dari Ziyuan. Mata Ziyuan lebih tinggi dari atas, dan hanya sedikit orang di dunia yang bisa memasuki matanya. Pujian yang sangat tinggi baginya untuk mengatakan kata, bagus. Tampaknya Sue Chao pantas menjadi siswa terbaik di kamp pelatihan ini. Di sisi lain, Sue Chao perlahan-lahan berada di atas angin. Mengetahui bahwa dia telah dikalahkan, Long Gong membuat gerakan yang salah, tiba-tiba membuka jarak, tiba-tiba melompat ke arah yang berlawanan dan siap untuk melarikan diri. Sue Chao tersenyum dingin, seolah-olah dia telah menemukan rute pelarian pihak lain, melebarkan tubuhnya, dan langsung menyegel jalan Long Gong dari samping. Kemudian dia menamparkan dada Long Gong dan mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Senang, akhirnya aku bertemu dengan dua orang yang baik. Wajah Sue Chao memerah. Sejak dia datang ke masyarakat biasa, dia telah bertarung dengan antek-antek kecil. Dia sama sekali tidak bisa mengatasi kecanduannya. Dia sangat menikmati pertempuran itu. Naga dan ular itu mati, dan wujudnya langsung terbalik. Sue Chao mengaitkan jarinya ke Li Feng, "Hei, giliranmu. Ayo bertarung." Li Feng secara naluriah mundur dua langkah, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Sue Chao berkata dengan sedikit penyesalan, "Sial, kamu tidak tahu kungfu." Dari ekspresi dan napas Li Feng, dapat dipastikan bahwa Li Feng hanyalah orang biasa, dan Sue Chao langsung kehilangan minat. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi memangnya kenapa?" Li Feng kembali sadar, mendapatkan kembali penampilannya yang bersemangat, mengangkat dagunya dan berkata dengan nada menghina, "Ayah angkatku adalah Li Tianyuan. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku?" Kemudian dia menatap Sue Chao dan berkata dengan ringan, "Nak, kamu beruntung. Aku menghargai tanganmu. Pukul dua kepalaku dan ikuti aku nanti. Bergaul denganmu." Sue Chao tertawa, "Baiklah, pukul 3 kepalaku. Aku akan membuatmu mati hari ini." Sambil berbicara, dia berjalan perlahan ke arah Li Feng. Li Feng mundur ketakutan. "Apa yang kau inginkan? Tidakkah kau mengerti tadi? Ayah angkatku adalah Li Tianyuan." "Haha." Sue Chao tersenyum dingin. Saat berikutnya, terdengar jeritan seperti babi. Sue Chao berguling-guling selama beberapa menit dengan cara yang sangat kejam, yang membuat Li Feng menelan amarahnya. Kematian Li Feng sangat menyedihkan, tulang-tulangnya diremukkan inci demi inci oleh Sue Chao. Seluruh tubuhnya seperti genangan lumpur. Dia kesakitan sampai mati. "Nak, giliranmu." Sue Chao tersenyum muram dan mengaitkan jarinya ke arah Zhou Guolong. Zhou Guolong berlutut dengan lemah, berlutut di tanah dan bersujud seperti bawang putih. "Aku salah, lepaskan aku, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak berani melakukannya lagi, ampuni aku." Sambil bersujud, Zhou Guolong memanjat ke arah Yang Xuan dan menangis dengan getir, "Aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan menyumbangkan semua harta keluarga Zhou sekarang, dan kemudian pergi ke kuil sebagai biksu untuk mengakui kejahatanku dan memastikan bahwa aku tidak akan meninggalkan pintu kuil seumur hidupku. Tolong lepaskan aku." Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Melepasmu terakhir kali adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah kubuat dalam hidupku." Rumah Zhang Jia berantakan. Yang Xuan merasa sakit hati dan merasa sangat bersalah pada saat yang sama. Kalau bukan karena pikirannya sendiri, Zhang Jia tidak akan berakhir seperti ini. "Nenek, maafkan aku. Aku menyakitimu." Yang Xuan membantu nenek itu berdiri dan menyegel beberapa titik akupuntur di tubuh masing-masing, agar nenek itu tidak terlalu kesakitan. Untungnya, nenek itu tidak khawatir dengan hidupnya. "Xiao Yang, kami Zhang turut berduka cita atasmu. Masalah ini telah menyeretmu lagi. Cepatlah pergi sejauh yang kau bisa. Li Tianyuan pasti tidak akan menyerah. Biarkan kami, keluarga Zhang, menanggung amarahnya." "Nenek, dengarkan aku dulu." Yang Xuan berkata dengan tegas, "Kaulah yang menaruh hati di perutmu. Aku berjanji tidak akan ada yang bisa menyakiti keluarga Zhang lagi. Setelah itu, kau harus sembuh. Keluarga Zhang membutuhkanmu, dan Yunan Selatan juga membutuhkanmu.
Nyonya Zhang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Xiao Yang, aku tahu kau adalah pemuda yang cakap, tetapi kau tidak mengenal Li Tianyuan. Pria ini tidak bisa diprovokasi. Zhang Linger juga berkata sambil menangis. Kakak Yang, ini semua salahku. Aku telah melibatkanmu lagi, tapi kali ini kamu harus mendengarkan nenek. Kita benar-benar tidak mampu menanggung orang seperti Li Tianyuan. Sebaiknya kamu pergi. Yang Xuan menyentuh dagunya dengan lembut dan memainkan rasanya. Li Tianyuan, tiba-tiba aku menjadi sedikit tertarik pada pria ini. Mata Sue Chao memancarkan sedikit renungan. Mengerti, saudara Yang, biarkan aku yang melakukannya. Daerah pinggiran Yunnan Selatan, kuil Tao di puncak gunung. Seorang lelaki tua yang tampak kurus dan kecil serta mengenakan kemeja kain panjang yang bersih sedang menyapu dedaunan yang berguguran tadi malam dengan sapu di halaman sebelum fajar. Punggungnya sedikit membungkuk, dan kakinya menginjak sepasang sepatu kain. Gerakannya terlihat agak lambat, tidak seorang pun akan mengira bahwa lelaki tua yang tampak biasa ini adalah Li Tianyuan, sosok seperti dewa di Yunnan Selatan. Selama bertahun-tahun, ia pensiun setelah meraih kesuksesan, hidup menyendiri di kuil Tao dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Menyapu lantai hanyalah salah satu caranya berlatih. Tuan Tianyuan, ini tidak baik. Pada saat ini, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang lelaki tua dari luar. Lelaki tua itu adalah pengurus rumah tangga Li Tianyuan. Meskipun ia telah menjadikan Li Feng sebagai anak angkatnya, ia membantunya mengurus beberapa pekerjaan luar. Namun, Li Feng tidak sabaran, dan banyak hal harus diurus oleh pengurus rumah tangga tua itu. Apa yang kau lakukan, gugup? Li Tianyuan mengerutkan kening dan berkata dengan marah, sudah berapa kali aku mengatakan bahwa saat aku berlatih, jangan ganggu aku meskipun langit runtuh. Pengurus rumah tangga tua itu berlutut dan berkata dengan wajah sedih, Tuan Tianyuan, silakan keluar dan lihat. Kali ini, aku khawatir langit benar-benar runtuh. Begitu wajah Li Tianyuan berubah, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia segera meletakkan sapunya dan bergegas keluar. Aku melihat beberapa peti mati di gerbang kuil Tao. Ini, apa yang ada di sini? Bahu Li Tianyuan bergetar dan sepertinya menebak sesuatu. Pengurus rumah tangga tua itu berlutut di tanah dan berteriak, Tuan Tianyuan, sebaiknya Anda melihatnya sendiri. Li Tianyuan gemetar dan membuka salah satu peti mati. Di dalamnya ada tubuh gong panjang. Terus buka mulut lainnya, tubuh wanita ular. Pada saat gigitan ketiga, tubuh Li Tianyuan sudah sedikit gemetar. Meskipun dia mungkin tahu apa yang terjadi di dalam, dia masih menggertakkan giginya dan mengangkat tutupnya. Ah, meskipun dia sudah siap, ketika dia melihat pemandangan di dalam, Li Tianyuan masih tidak bisa menahan tangis. Tubuh Li Feng, dan kematiannya sangat tragis. Semua tulang di seluruh tubuhnya hancur inci demi inci, seperti genangan lumpur. Dari mata Li Feng yang ketakutan, tidak sulit untuk melihat rasa sakit seperti apa yang dideritanya sebelum dia meninggal. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Li Tianyuan meraung seperti binatang buas. Dia memiliki semua yang seharusnya dia miliki dalam hidupnya, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kekayaan, dan status. Dia bisa mendapatkan apa yang dia mau hanya dengan satu pandangan. Namun, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak pernah melahirkan seorang putra pun dalam hidupnya. Mungkin dia melakukan terlalu banyak hal buruk dan dihukum. Li Feng diadopsi olehnya dari panti asuhan dan dibawa ke universitas dengan satu tangan. Meskipun bakat Li Feng tumpul dan sulit untuk diajarkan kepada orang dewasa, itu adalah makanan rohani bagi Li Tianyuan. Secara emosional, bagi Li Tianyuan, Li Feng tidak berbeda dengan putranya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia membawa Li Feng ke gunung dan berencana untuk menajamkan emosinya. Setelah 100 tahun, dia akan membiarkan Li Feng mewarisi semua fondasinya. Namun sekarang, semuanya menjadi sia-sia. Tuan Tianyuan, saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Begitu saya keluar pagi ini, saya melihat peti mati ini sudah ada di sini. Ngomong-ngomong, ada peti mati di sebelahnya. Saya tidak membukanya, saya tidak tahu apa isinya. Pengurus rumah tangga tua itu tiba. Ada 4 peti mati. Selain Longgong, wanita ular, dan Li Feng, ada apa dengan mulut keempat? Li Tianyuan segera mengangkat tutupnya. Kosong, hanya sebuah catatan.
Isi yang tertulis di atas telah menghancurkan pikiran Li Tianyuan yang sulit ditenangkan selama beberapa tahun terakhir. Li Tiangou, berikan peti mati gratis dan naiklah sendiri untuk menghemat tenagaku. Tanda tangannya ditulis dengan dua kata yang suan yang besar. Terlalu banyak menipu orang. Jika kau tidak membalas dendam, kau akan bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Li Tianyuan berteriak liar, panggil Sura kepadaku segera. Ledakan. Pada saat ini, roh yang kuat tiba-tiba datang dari segala arah. 4 pria kuat, tingginya setidaknya 2 meter, bercukur, mengenakan kemeja kuning dan seperti menara besi, datang dari 4 arah tenggara dan barat laut. Keempat pria itu tampak seperti 2 kacang polong. Mereka adalah kembar 4 dan 4 King Kong yang terkenal di bawah Li Tianyuan. Tuan Tianyuan, ini masalah sepele. Kami berempat bisa pergi. Satu orang membunyikan guci di saluran udara. Kemudian dia melihat tubuh ayah naga dan wanita ular dan berkata dengan nada meremehkan, sepertinya pihak lain bukanlah seorang master. Kamu masih perlu bersusah payah untuk berurusan dengan naga dan ular belaka. Mengatakan ini bukanlah kesombongan dari keempat King Kong. Tetapi itulah kebenarannya, meskipun Raja Naga dan wanita ular itu kuat, mereka hanya relatif terhadap para ahli biasa. Salah satu dari mereka berempat keluar secara acak. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat berjalan selama 10 putaran. Masalah sepele, Li Tianyuan mencibir, putraku meninggal dengan menyedihkan dan dipermalukan. Ini bukan sekedar balas dendam. Saya ingin kembali ke dunia persilatan dengan semangat dan vitalitas, dan memberitahu orang-orang di Yunan Selatan siapa raja yang sebenarnya. Pria bernama Yang Xuan itu tentu saja ingin dipecah menjadi ribuan keping, tetapi selain dia, ada Zhang Jia dan bahkan memiliki sedikit hubungan dengan mereka. Bahkan jika dia hanya seorang kenalan, dia akan membunuh bersama. Kali ini, saya ingin membiarkan darah mengalir ke sungai di Yunan Selatan. Sampaikan perintah saya dan segera keluarkan perintah pemanggilan, sehingga semua murid dan siswa lama saya dapat segera datang dan menemui Anda. Mendengar ini, bahkan keempat King Kong tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tampaknya Lord Tianyuan benar-benar marah kali ini. Menatap langit, langit tadi baik-baik saja, tetapi mendung dan bahkan ada sedikit bau darah. Akan ada perubahan di Yunan Selatan. Hanya mereka yang tahu apa arti kalimat Li Tianyuan. Kekuatan Li Tianyuan tidak terbatas pada Yunan Selatan. 27 kota berada di bawah yurisdiksi seluruh provinsi Yunan Selatan. Burung hantu besar setempat semuanya adalah siswa yang dilatih oleh Li Tianyuan. Siapapun dari orang-orang ini pastilah orang besar yang menutupi langit dengan satu tangan. Sekarang berkumpullah semuanya, kekuatan mengerikan apa yang akan mereka miliki. Berita itu menyebar dengan cepat. Untuk sementara waktu, seluruh kota Yunan Selatan dalam bahaya, dan bahkan tidak berani keluar dari pintu. Kota Yunan Selatan yang ramai dan ramai tiba-tiba menjadi kota kosong dengan sedikit pejalan kaki di jalan. Tidak seorang pun berani menyentuh jamur ini. Mereka semua tahu bahwa Raja Neraka di Yunan Selatan benar-benar marah kali ini. Saya tidak menyangka Li Tianyuan ini akan mendengarkan sapi itu. Ini kota yang baik, sulit baginya untuk membeli sebungkus rokok. Di dalam mobil di jalan raya perkotaan, Sue Chao terus mengeluh. Karena Li Tianyuan, semua orang tidak berani keluar, dan semua bisnis besar dan kecil tutup, sehingga mereka bahkan tidak dapat membeli rokok. Bos, saya melihat di mana Anda masih memiliki bau huasi. Berikan saya satu. Sue Chao Chong tersenyum pada Yang Xuanshan. Setelah berbicara dengan Yang Xuan selama berhari-hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Xuan sebenarnya adalah orang yang sangat rendah hati, jadi dia tidak berbicara dengan baik. Apakah kamu masih ingin merokok huasi? Yang Xuan mengalihkan pandangannya. Sue Chao, kamu bisa bermain denganku sekarang. Hati-hati. Sue Chao menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya, kapan aku berpikir dengan hati-hati? Yang Xuan tidak punya cara yang baik. Ketika kamu bertarung dengan naga dan ular kemarin, kamu bisa menyelesaikannya dengan 2 atau 3 gerakan. Mengapa kamu sengaja membuang begitu banyak energi? Kemudian dia melihat layang-layang ungu di sebelahnya dan berkata, apakah kamu menemukan bahwa idolamu adalah seorang yang sangat cantik dan ingin menjadi tampan di depannya dan membasahi orang lain? Wajah Sue Chao memucat karena takut. Hati nurani langit dan bumi, saudara Yang, jangan membawamu untuk menjebak orang seperti ini. Sue Chao buru-buru menjelaskan, ya, 2 orang kemarin mungkin memiliki paling banyak 3 gerakan di tanganku.
Aku sengaja menaruh air. Pertama, aku belum bertemu lawan yang layak sejak aku keluar dari kamp pelatihan. Aku hanya kecanduan tangan. Selain itu, Sue Chow menatap Ziyuan dengan pandangan seperti pencuri dan berkata, aku akui bahwa aku memang menunjukkan tanganku di depan dewa pembunuh. Tetapi saya tidak punya pikiran yang salah tentang membunuh dewa. Saya hanya ingin menunjukkan keahlian saya. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan beberapa pujian dari idola saya. Jika Anda beruntung, akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan bimbingan dari dewa pembunuh. Kemudian dia menatap Ziyuan dengan ekspresi penuh harap. Setelah waktu yang lama, Ziyuan berkata dengan dingin, saya benci orang-orang yang berhati-hati dalam hidup saya. Ini secara langsung membuat Sue Chow takut dan berkata dengan suara rendah, saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Segera, Yang Xuan menerima telepon dari Panglima Tertinggi Departemen Perang di Yunnan Selatan. Saya ingin memberitahu Tuan Longwang bahwa gerakan tiba-tiba Li Tianyuan terkait dengan orang dewasa. Yang Xuan berkata dengan lemah, baiklah, itu untuk saya. Mengapa? Apakah Anda akan mengangkat kesalahan guru Anda? Jangan, berani-berani. Ujung telepon yang lain buru-buru berkata, saya pikir hanya Raja Naga yang bisa membuat Li Tianyuan memiliki gerakan sebesar itu di Yunnan Selatan. Apakah Raja Naga ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, atau haruskah aku mengatur beberapa kelompok tempur untuk memberantasnya? Li Tianyuan benar-benar mampu. Jika dia melancarkan ancaman, dia benar-benar akan mengirim resimen perang. Yang Xuan berkata dengan lemah, kamu harus mengikat lonceng untuk menyingkirkan lonceng itu. Ini urusan pribadiku, jadi kamu tidak perlu campur tangan. Ya, aku mengerti. 5 jam kemudian, seluruh provinsi Yunnan Selatan dibom. 27 kota, termasuk kota Yunnan Selatan, berada di bawah yurisdiksi Provinsi Yunnan Selatan. Semua penguasa besar dan raksasa seperti orang gila, memanggil pasukan elit untuk bergerak cepat menuju kota Yunnan Selatan. Sebuah tempat terbuka di kaki gunung. 27 orang berlutut di tanah. Mereka adalah burung hantu di 27 kota di bawah yurisdiksi Yunnan Selatan. Para siswa telah melihat Lord Tianyuan. 27 orang berkata dengan hormat. Li Tianyuan berdiri dengan tangan negatif dan berkata dengan suara dingin, kali ini aku ingin membuat seluruh darah Yunnan Selatan mengalir ke sungai. Kegaduhan sebesar itu kemungkinan akan mengganggu Departemen Perang. Itu pasti pertempuran yang mati. Aku memiliki tekad untuk membakar batu giok dan batu. Apakah kalian bersedia untuk terus mengikuti? 27 orang berkata bersama, para siswa bersedia mematuhi instruksi Lord Tianyuan. Mereka tidak akan pernah menyerah. Kemudian, dari kejauhan, datanglah sepotong Wuyang. Orang-orang di Wuyang secara visual mengukur bahwa setidaknya ada 10.000 orang. Guru, kami semua membawa orang-orang kami sendiri. Bahkan jika kami menentang Departemen Perang, kami tidak takut. Guru, biarkan aku menjadi pelopor kali ini. Aku pasti akan memotong semua musuh guru. Guru, pelopor, biarkan aku melakukannya. Aku punya tim elit di tanganku, yang semuanya adalah pakar top. Sama seperti dirimu, siapa yang tidak punya pakar, guru? Biarkan aku pergi. Semua orang berebut untuk menjadi pelopor. Sebenarnya, alasannya bukan hanya kesetiaan mereka kepada Li Tianyuan. Orang-orang ini adalah burung hantu yang mendominasi masing-masing pihak. Tentu saja, mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu betul bahwa Li Tianyuan akan keluar dari gunung lagi atas nama balas dendam. Pada saat itu, seluruh pola provinsi Yunnan Selatan harus dipahami oleh Li Tianyuan lagi. Sekarang mereka semua ingin memberikan kontribusi yang berjasa dan memenangkan hati Li Tianyuan. Pada saat itu, Li Tianyuan hanya membutuhkan sedikit bantuan, dan mereka bisa mendapatkan laporan yang tidak terduga. Hanya karena kamu ingin menjadi pelopor. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. 4 pria botak dari pohon cedar kuning seperti menara besi, seperti 4 dewa surgawi, berjalan perlahan ke samping. Tanah bergetar dengan setiap langkah. Saya sudah melihat 4 orang dewasa King Kong. 27 orang itu dengan cepat menyapa. Pada saat yang sama, ada kilatan kekecewaan di matanya. Ada 4 King Kong di posisi pelopor. Tentu saja, mereka tidak bisa melakukannya. Kemudian seseorang mulai menyanjung, kita semua baru saja berbicara tentang kesenangan. Posisi pelopor pasti milik kalian 4 orang dewasa. Nanti, kentut, salah satu dari 4 Vajra itu menatap, siapa yang bilang kita pelopor? Ah,
Apakah ada orang lain? Semua orang saling memandang. Di antara orang-orang ini, selain 4 King Kong, siapa yang masih memiliki kualifikasi ini? Seorang pria dengan sedikit keberanian berkata kepada Li Tianyuan, Tuan Tianyuan, pelopor ini tidak membiarkan keempat King Kong melakukannya. Siapa lagi? Li Tianyuan tersenyum. Karena dia seorang pelopor, tentu saja, dia harus membiarkan orang terkuat melakukannya. Ah, pria itu berkata dengan heran, bukankah keempat King Kong adalah yang terkuat di bawah komandomu? Salah satu dari keempat King Kong mencibir, kamu meremehkan Tuan Tianyuan. Dibandingkan dengan orang itu, kita berempat hanya bisa menjadi kentut. Semua orang tercengang ketika ini keluar. Di mata mereka, keempat King Kong sudah tak terkalahkan. Apakah ada yang lebih kuat dari mereka? Pada saat ini, bau darah yang kuat tercium di udara. Disertai dengan napas yang sangat menyesakkan, semua orang tidak bisa menahan perasaan ngeri dan gemetar di kaki mereka. Bahkan beberapa orang mulai muntah dengan perut tertutup. Seorang pria dengan topi di lidahnya, pucat seperti kertas, kurus dan bahkan sakit, datang perlahan dari kejauhan. Dia tidak sehebat keempat King Kong. Langkahnya begitu ringan hingga tidak ada suara saat ia menginjak tanah. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin kuat bau darah dan depresi yang tercium. Sura, kali ini terserah padamu. Bahkan jika Li Tianyuan berbicara kepada pria ini, kata-katanya penuh hormat. Aku hanya punya satu syarat. Sura berbicara dengan lembut. Ia tampak seperti berusia 20-an, tetapi suaranya sangat tua. Ini karena ia mengolah kungfu unik yang dapat meremajakan penampilannya. Mengenai usia Sura yang sebenarnya, bahkan Li Tianyuan tidak begitu jelas. Baiklah, katamu. Li Tianyuan mengangguk. Sura dengan lembut melepas topi di kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang tampaknya telah melepuh untuk waktu yang lama dan lebih pucat dari kertas. Ia melihat ke arah kota dan berkata perlahan, sekali aku melakukannya, aku tidak bisa menghentikannya. Mata Li Tianyuan memancarkan cahaya dingin, meskipun kau melepaskan pembunuhan kali ini, seluruh Yunan Selatan adalah tempat perburuanmu.